Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Joko di Wisprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan mengisahkan cerita inspirasi cinta yang berjudul Cinta dan Nafsu. Selamat datang yang baru saja menemukan channel ini, dan bila kalian suka silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tanda lonceng untuk dapat menikmati cerita-cerita terbaru dari saya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Cinta bukan hanya sekedar pemenuhan hasrat, terlebih bila dilakukan tanpa ikatan halal. Cinta adalah melindungi bersama meniti jalan ilahi. Ada apa? Ada apa? Ini orang-orang yang saling bertanya setelah suara kendaraan yang beradu keras dengan benda lain terdengar beriringan, dan terpaksa jalan sekampung selebar 5 meter yang tadinya lenggang berubah menjadi ramai. Orang-orang yang sedang melakukan perbaikan jalan tidak jauh dari situ segera mendekat, meninggalkan segala kesibukan yang sedari tadi menguras peluh hingga bercucuran. Tampak sebuah motor ringsek. Di sisi lain, laki-laki tidak sadarkan diri. Pemuda berusia belasan tahun itu tergeletak lemas. Tangan dan kakinya berlumuran darah. Seorang perempuan yang sebaya dengannya bernasib sama, tergeletak di sisi tumpukan batu dengan kepala berlumuran darah. Bau anyir menyeruak. Sebagian ibu-ibu yang melihat berdidik ngeri, menutup muka dan hidungnya. Kecelakaan tunggal. Bisik orang-orang yang diantara berkerumun segera memanggil ambulan. Tidak lama, ambulan datang dan membawa korban kecelakaan. Sementara yang lain menutup bekas darah yang bercecer di jalan dengan pasir yang digunakan untuk perbaikan jalan. Aku yang sedang duduk di teras mengamati semua kejadian itu dengan nanar. Melihat kepala yang hampir pecah bermandikan darah membuatku ingin muntah. Tangan dan kaki gemetar, terkulai lemas, meski aku tidak mengenal mereka. Kabar beredar, mereka adalah sepasang muda-mudi yang sedang kasmaran dan terlibat pertengkaran kecil karena cemburu. Amarah membuat si laki-laki kehilangan kewarasan. Motor melaju kencang dan menabrak tumpukan batu yang digunakan untuk perbaikan jalan. Si lelaki dirawat di ICU, sedangkan si perempuan tidak terselamatkan. "Kak, ini pelajaran buat kakak. Pacaran itu dosa," seru Eza, adik laki-lakiku yang baru saja kembali dari kerumunan. Ia mulai berceramah. Sudah jelas-jelas itu zina dilarang. "Ngomong apa sih? Siapa juga yang zina? Aku sama Aldi itu gak ngapa-ngapain." Aku memotong pembicaraan laki-laki berambut cepak itu sebelum ia selesai. Seenggak-enggaknya ngapain orang pacaran tetap aja ngapa-ngapain. Dan itu pintu zina. Gimana kalau kakak bernasib sama kayak perempuan tadi sebelum tobat? Hah, kamu doain aku mati? Bukan doain, cuma ngingetin. Maut itu bisa datang kapan saja. Nggak peduli laki-laki atau perempuan, tua atau muda, sakit atau enggak. Banyak hal bisa jadi sebab kematian. Tiba-tiba dadaku berdenyut dan detak jantungku mendengar perkataan itu. Kembali terbayang perempuan yang berlumuran darah tadi. Membayangkan saat roh keluar dari jasad, saat diri berlumur dosa menghadap pada yang kuasa. Aku bergidik ngeri, tapi ego masih menguasai diri. Alah, sok banget sih. Aku berlalu meninggalkan adikku. Vi, dicari Aldi. Suara ibu lembut terdengar dari balik pintu kamar. Nama itu membuatku jantungku berdesir. Iya bu, sebentar. Aku menatap diri ke cermin. Tampak wajah putih yang merona. Bibir tipis berwarna merah muda menyunggingkan senyum. Rambut hitam lurus panjang sepunggung, sudah cukup rapi. Blazer hitam dipadu dengan celana hitam membuatku tampak feminim. Aku siap untuk wawancara kerja hari ini, juga untuk berduaan dengan Aldi.
bahagianya, terbayang laki-laki berpakaian gagah dengan model rambut yang dicukur cepat menungguku di luar. Kuhela napas, meyakinkan diri sendiri dan segera menemuinya. Benar, Aldi tengah menungguku di teras. Ia tampak cool dengan gaya kasualnya. T-shirt warna putih dengan otot-otot kekarnya. Jogger berwarna krem menjadi padu yang menarik di kulit putihnya. Aku mengamati sebentar. Tidak bosan-bosan aku memandang hidung pacarku. Kami resmi berpacaran sejak 3 tahun lalu. Persis saat semester ketiga kuliahku. Bagiku, ia seperti pangeran yang siap sedia kapanpun dibutuhkan. Mengantarkan kemanapun aku pergi. Bahkan membantu mengerjakan tugas kuliah hingga lulus dan sama-sama berjuang mencari pekerjaan sampai sekarang ini. Aldi menggunakan jaket hitamnya. Motor melaju setelah kami berpamitan pada ibu. Awan hitam menggumpal membuat siang ini tampak gelap. Tidak berapa lama setelah berjalan, hujan rintik membasahi kami. Semakin lama semakin deras. Kami yang tak terlindungi jas hujan pun menjadi basah kuyup. Tidak ada keinginan menepi. Aku merapatkan tubuh, melingkarkan tangan ke perut bidangnya yang terbungkus jaket. Kepala aku bersandar pada punggungnya yang sedikit membungkuk mengikuti lengan yang mengendalikan laju motor. Sesekali mata bulatku mengerjap, perih tertimpa hujan. Jari-jariku mulai mengkerut kedinginan. Hujan semakin deras, genangan air mulai terbentuk di sisi jalan. Kecibah air terbentuk dari roda-roda yang berputar dengan cepat. Angin bertiup makin kencang, meliukkan pohon-pohon yang menjulang, menerbangkan dedaunan serta spanduk iklan. Jalan mulai lenggang. Emperan toko dan kios dipenuhi kendaraan roda 2 yang memilih berteduh. Aldi mengelap kaca helmnya yang berembun. Tampaknya ia mulai kepayahan menahan tepaan hujan yang bagi diguyurkan dari langit. Laju motor Honda CBR itu semakin melambat. Brak! Sebuah pohon besar tumbang tepat di depan motor. Seketika rem diinjak, menimbulkan suara berdecit dan menyayat. Motor berhenti. Aku mendongak dengan jantung berdebar kencang. Terkejut sekaligus lega. Beruntung, pohon itu tidak mengenai kami. Spontan, Aldi membelokkan motornya ke salah satu emperan toko. Motor berhenti dan kami turun. "Maaf, Vi," kata Aldi sambil menyibakkan poni yang menutupi mataku. Aku tersenyum. "Tidak apa-apa. Aku senang bisa bersamamu." Kami berdiri di emperan toko, menunggu hujan reda, melewatkan waktu dengan bercanda dan bersama. Hujan mereda. Motor Honda CBR itu kembali melaju pelan, melewati jalan-jalan yang dipenuhi dedaunan yang berserakan. Spanduk dan papan iklan tidak beraturan. Pohon-pohon tampak tidak lagi tegak. Beberapa di antaranya rubuh hingga menghalangi jalan. Terpaksa kami harus berhenti, menunggu petugas dan dibantu warga dan beberapa pengguna jalan menjengkelkannya. Jalanan licin membuat motor melaju dengan kecepatan rendah. Sudah bisa dipastikan aku terlambat sampai tempat tujuan. Perjalanan ini seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 30 menit dari tempat terakhir kami berhenti. Namun hampir 45 menit kami belum sampai. "Kita mau kemana, Al?" tanyaku saat motor membelok ke arah yang tidak seharusnya. Aldi terdiam. Motor tetap melaju, melewati area perumahan. Jelas bukan komplek perkantoran yang aku tuju. Hati semakin merasa tidak nyaman ketika motor berhenti di sebuah pelataran rumah, tepat di bawah sebuah pohon mangga. Rindang semilir angin membelai ringan. "Kita istirahat dulu sebentar ya." "Tapi ini sudah telat." "Enggak apa-apa, sebentar saja. Aku yang nanggung kalau telat." Senyum tersungging dari bibirnya. Mata lebar itu menatap teduh, membuatku enggan menolak. Kami turun dari motor.
Kemudian memasuki rumah Jawa kuno, tampak klasik, tapi begitu bersih. Menunjukkan tempat itu sangat terawat. Memasuki ruang utama berukuran 8x8 meter. Disuguhkan hiasan bernuansa wayang kulit. Aku hanya tahu salah satu toko wayang kulit yang terpajang di tembok itu. Itu Semar, selebihnya entah. Ruangan itu begitu sepi. Aldi menyuruhku duduk di salah satu kursi rotan. Tidak lama, ia kembali dengan baju yang sudah berganti. Ini rumah orang tuaku. Sesekali mereka kesini kalau libur, kata Ade sambil menyerahkan sepotong pakaian. Gantilah, dingin, lanjutnya. Aku menerima pakaian itu. Lalu ia menunjuk sebuah kamar yang bisa kupakai untuk berganti pakaian. Tidak ingin ia menunggu lama. Aku bergegas ke kamar yang ia maksud. Kemudian keluar dengan blus warna hitam di atas lutut dengan lengan sebatas siku. Kau cantik sekali dengan pakaian itu, Vi. Aku tersipu malu. Dia mendekat dan membelai rambutku. Jantungku berdesir saat bibirnya semakin mendekat. Tiba-tiba terdengar kumandang adzan asar. Saat itu kata-kata adikku tiba-tiba terngiang, membangkitkan memori tentang gadis yang berlumuran darah dan pohon yang tiba-tiba ambruk tepat di depan motor saat melintas tadi. Merasakan maut benar-benar dekat. Desir jantung berubah dari yang tadinya gejolak rasa membara menjadi ketakutan yang luar biasa. Tidak, Al, jangan. Aku menepis tangannya dan berpaling. Kenapa? Bukankah aku mencintaimu dan kau pun mencintaiku? Maaf, tapi tidak seharusnya begini. Ayolah, kita sudah terbiasa dengan ini. Lihat teman-teman kita yang lain. Mereka juga melakukan hal yang sama. Tidak ada salahnya kalau kita juga demikian. Aldi terlihat kesal. Kamu cantik, Vi. Ia kembali merayu. Tidak, ini salah. Kita sudah melanggar larangan Allah. Dosa, Al. Jangan munafik kamu. Aldi bertindak agresif. Dia menarik tanganku dengan paksa, berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. Semakin jauh, berusaha merampas kesucianku. Aku meronta sekuat tenaga, berteriak sekencang-kencangnya, melawan semangkukku. Aldi. Terdengar pintu didobrak. Suara laki-laki yang tidak asing berseru keras kepada Aldi. Dengan segera, laki-laki berpawakan ideal itu menghampiri Aldi dan menjauhkan dariku. Jangan ikut campur, kata Aldi kesal, lalu melayangkan pukulan ke wajah laki-laki muda berjenggot itu. Beruntung bisa ditepisnya. Perkelahian tidak terelakkan lagi. Pukulan demi pukulan saling mereka layangkan. Darah menetes dari wajah keduanya. Aku histeris melihat semua itu. Berlari keluar, mencoba mencari bantuan. Tapi sia-sia, di luar sangat sepi. Aku kembali masuk, mencoba melerai mereka berdua. Hingga sebuah pukulan mendarat di bahuku. Entah dari siapa, aku terhuyung dan jatuh. Vina. Seketika mereka berhenti. Perhatian mereka beralih padaku. Aku memegang bahu yang terasa sakit akibat pukulan itu sambil terisak. Namun juga lega. Tidak mengapa aku merasakan sakit. Bila itu bisa membuat mereka berhenti saling menyakiti. Aldi mencoba menolong, tapi aku menepisnya. Tova, laki-laki bercelana cingkrang yang menolongku itu, mengajak keluar dan mengantar dengan mobilnya yang terparkir di luar. Tidak ada rasa curiga sedikit pun padanya. Ia adalah sahabat Eza. Karenanya adik laki-lakiku memperoleh hidayah. Kebetulan aku tadi melihat kalian. Sengaja aku mengikuti kalian karena melihat geligat yang tidak baik. Tova mengambil jaket di bangku belakang mobil, kemudian menyerahkan padaku. Tutupi auratmu, lanjutnya. Aku menerima jaket itu dengan wajah yang masih tertunduk.
Entah mengapa aku merasa begitu hina di hadapannya. Senja memerah, tak tampak lagi awan gelap yang sedari tadi pagi menutupi kilau mentari. Jalanan yang tadinya basah mulai mengering. Mobil melaju menerobos hiruk-pikuk kota pelajar. Lalu lintas begitu padat, terlebih menjelang buka puasa pada hari itu. Tepat ketika dan maghrib berkumandang, kami tiba di rumah. Aku meminta Tova untuk berbuka puasa bersama di rumah. Tidak ada perasaan canggung, karena ia terbiasa di rumah ini bersama adikku. Sesekali aku meliriknya. Jika diperhatikan, ternyata ia tidak tampak kalah tampan dengan Aldi. Kulit kuning, langsat, hidung mancung, alis tebal, serta rambut yang selalu tertutup kopiah. Laki-laki yang sangat sopan, selalu menundukkan pandangan. Buka puasa kali ini begitu spesial. Aku dengan cahaya di hatiku duduk di meja makan dengan pakaian yang tertutup aurat. Ayah dan ibu menyambutku gembira. Ramadan kali ini adalah Ramadan pertamaku dengan hijab yang tertutup. Awal hijrahku, awal mula cahaya menerangi hatiku. Awal mula aku mengenal ta'aruf. 2 minggu setelah kejadian itu, Tova mengajakku ta'aruf melalui Eza. Dengan senang hati, aku menerima